Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan jenis-jenis strategi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Subiha Ruslianti Ayub dari Prodi Piaud, dan ada teman saya Latifah Dwiningsih dari Piaud, dan yang terakhir Bu Rojia dari Piaud. Di sini saya akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Ekspositori berasal dari konsep eksposisi, yang berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks pembelajaran eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lain kepada para peserta didik. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, media seperti video, pendidikan, dan alat bantu visual digunakan untuk mendukung penjelasan yang diberikan oleh pendidik. Alat bantu visual yang dapat digunakan dalam strategi pembelajaran ekspositori antara lain contoh-contoh fisik, gambar-gambar, diagram, dan peta. Meskipun dalam strategi pembelajaran ekspositori digunakan metode selain ceramah dan dilengkapi atau didukung dengan menggunakan media, penekanannya tetap pada proses penerimaan pengetahuan atau reception learning, bukan pada proses pencarian dan konstruksi pengetahuan. Data yang penting dan sekaligus komponen penting dalam proses pembelajaran. Pendidik mengatur program belajar dan pendidik juga yang menentukan buku-buku dan materi-materi pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi inquiry menekankan keaktifan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Dan tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Ada beberapa langkah pembelajaran inquiry. Ada yang pertama, orientasi, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Ada beberapa unggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama ada keunggulan strategi inquiry. Beberapa keunggulannya yaitu SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 3 sasaran pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga merupakan salah satu strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Dan yang keempat, strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Ada pula kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu dalam melaksanakan strategi pembelajaran inquiry masih sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Dan yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasi strategi pembelajaran inquiry memakan waktu yang panjang sehingga pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, jika kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi
Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problema secara ilmiah. Ada 3 karakteristik penting dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, SPBM ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, ada aktivitas pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Jenis-jenis strategi pembelajaran yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis kooperatif. Pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi di mana para peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok atau tim untuk mempelajari konsep-konsep atau materi. Di samping itu, pemberian penghargaan merupakan usaha untuk memperdayakan fungsi kelompok dengan cara meningkatkan tanggung jawab individu. Yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Yang keenam ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual telah berkembang di negara-negara maju dengan nama yang bervariasi. Contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran aktif. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada card sort atau sortir kartu, dan yang kedua ada the power of two. Yang ketiga ada team quiz. Yang keempat ada jigsaw. Yang kelima, everyone is the teacher here. Yang keenam, snowballing. Yang ketujuh, information search. Yang kedelapan, peer lessons. Dan yang kesembilan ada index card maths. Yang kesepuluh ada the learning cell. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, strategi pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini memiliki langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Strategi pembelajaran yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis kooperatif. Yang kelima, ada strategi pembelajaran efektif. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, ada strategi pembelajaran aktif. Mungkin cukup itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.